semuanya, selamat datang di YouTube channel saya di Andri Jawaban Channel pada Firman Tuhan di hari ini di tanggal 31 Januari 2021 bersama saya Pendeta Andri Nabawan. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan Firman Tuhan, marilah kita berdoa lebih dahulu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itu yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, khotbah minggu buat kita pada hari ini tertulis dalam Lukas pasalnya yang keempat, ayat 31 sampai dengan 37. Demikian firman Tuhan. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, minggu kita pada hari ini yaitu Minggu Septuagesima, hari Minggu ketiga sebelum dimulainya masa Prapaskah, yang menjadikan minggu ke-9 sebelum Paskah. Septuagesima itu berarti ke-70 dalam bahasa Latin. Kota Kapernaum atau Kafarnahum, yang artinya kota Nahum, adalah sebuah kota yang terletak tidak jauh dari Sungai Yordan dan Danau Genesaret, atau pada saat ini kita kenal dengan Danau Kineret, yaitu kota yang berdiri pada tahun 150 sebelum Masehi. Kapernaum, sebuah kota di pinggiran sebelah barat Laut Danau Galilea, di mana Kapernaum ini adalah ketika itu adalah kota penghasil ikan yang terbanyak pada zaman itu. Seperti kebiasaan Yesus, maka setiap hari Sabat dia pun selalu hadir dalam rumah ibadat di Kapernaum. Di Kapernaum Yesus banyak melakukan mukjizat. Yesus melepaskan orang yang kerasukan setan di sinagoge, Markus 1 ayat 21 sampai 28. Orang lumpuh disembuhkan, Markus 2 ayat 1 sampai 12. Yesus juga menyediakan uang 4 dirham dalam mulut ikan untuk membayar bea pada saat itu, di Matius 17 ayat 24 sampai 27, dan masih ada lainnya keajaiban-keajaiban dan mujizat Tuhan di Kapernaum. Yesus juga pernah mengecam kota ini, yang Yesus katakan di Kapernaum pada Matius 11 ayat 23 sampai 24. Ini terbukti pada tahun 750 kota ini hancur, dan hari ini di Kapernaum hanyalah sebuah situs arkeologi yang tinggal hanya reruntuhan saja. Dan Yesus juga pada waktu itu pernah mengajar di sini dan membuat takjub, bahkan banyak mengadakan mujizat. Namun penduduk kota ini tidak bertobat dan tidak percaya. Makanya Yesus mengecam kota Kapernaum. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, ketika Yesus mengajar di rumah ibadah, di rumah Allah atau sinagoge, ada seorang yang kerasukan setan. Inilah hal yang menggambarkan bahwa sepanjang pelayanan Yesus ada terus kuasa jahat atau iblis yang menghalangi misi Yesus dalam memperkenalkan kerajaan Allah, misinya ke dunia ini. Yesus menghardik setan dengan berkata, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu melepaskan orang yang kerasukan itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya. Apa yang kita boleh lihat dalam situasi konteks di teks pada saat ini? Saya mencoba melihat ada 4 hal yang terjadi di situasi teks ini yang boleh kita pelajari.
Yang pertama, di ayat 34, Yesus adalah Allah yang punya kuasa dan orang takjub dengan kuasa yang diperlihatkan oleh situasi pada saat itu. Ada kondisi atau situasi di dalam rumah ibadat itu yang dimana ada kerasukan setan. Dan kita melihat efek perkataan yang penuh kuasa dari Yesus. Yang pertama di situ kita lihat di ayat 34, setan berteriak dengan suara keras. Itu yang pertama dengan situasinya. Yang kedua, setan itu menantang di ayat 34 dengan mengatakan, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami?" Dan yang ketiga, iblis itu, setan itu, kuasa-kuasa jahat itu takut dibinasakan. Dia berkata, perkataan yang berkuasa membinasakan setan itulah kuasa Allah. Dan penekanan yang keempat tentang perkataan ini, dia memuji Yesus supaya tidak dibinasakan. Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Jadi setan, iblis dan kuasa-kuasa jahat itu, mereka memuji Tuhan supaya tidak dibinasakan dan tidak diusir dari situ. Saudara-saudara, itu yang pertama yang kita lihat, situasi konteks yang menandakan Yesus penuh kuasa dan tidak mengadakan tolerir daripada kuasa jahat. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, saudara-saudara sekalian, Yesus tidak mau berkomunikasi atau membuka hati bagi si jahat. Jadi tidak ada kompromistis, tidak ada dialog bagi si jahat. Yesus hanya mengatakan, diam, keluarlah daripadanya. Dan iblis itu, setan itu tak berdaya oleh karena Yesus mempunyai kuasa atas bumi dan surga. Yesus tidak mau menerima pujian dan perkataan yang sia-sia dari iblis, dari setan, dari si jahat itu. Yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bisa melihat di sini bahwasanya yang kerasukan setan itu, yang kerasukan oleh si jahat itu adalah seorang yang kerasukan di dalam rumah ibadat. Ini artinya kalau kita melihat situasi konteks pada saat ini, kalau ada orang pada saat ini, boleh kita lihat bahkan orang rebut-rebutan mimbar, bahkan pada saat ibadah, atau bahkan orang berebut tata kekuasaan di dalam gereja. Kita boleh lihat keributan-keributan yang terjadi pada akhir-akhir ini. Jadi itu terjadi di rumah ibadat. Yang keempat, situasi yang terjadi pada saat itu adalah orang yang kerasukan setan adalah orang yang dikuasai oleh si jahat. Bahkan si jahat atau setan ini mampu mengendalikan dengan membuatnya berteriak tanpa kontrol dan pribadi dari manusia itu sendiri, bahkan menghempaskan orang tersebut. Namun kita lihat kuasa dari Yesus ketika Yesus menghardiknya sama sekali, dan tidak bisa iblis, kuasa jahat, menyakiti orang yang dihempaskan oleh iblis itu sendiri. Artinya kita lihat kuasa Yesus menyelamatkan. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Orang yang di dalam Yesus hidupnya penuh dengan otoritas dalam Yesus. Iblis pun tidak mampu untuk menyakitinya, mengontrol hidupnya, menguasai hidupnya. Karena mari kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Ini situasi konteks yang boleh kita lihat. Bapak Ibu saudara-saudara, takjub di sini kita bisa lihat dua kali kata takjub yang menggambarkan ada sesuatu yang mencengangkan, yang tidak pernah dilihat sebelumnya dari pengajaran Yesus dan tindakan Yesus. Semua orang yang takjub melihat kuasa dan wibawa perkataan Yesus yang menaklukkan kuasa jahat, dan perkataan yang penuh wibawa dan kuasa yang menaklukkan iblis, roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Iblis-iblis itu pun keluar. Saudara-saudara, kita boleh lihat di sini bahwasanya Yesus lebih berkuasa dari roh-roh jahat yang menawan dan menindas orang itu. Kuasanya melampaui kuasa-kuasa jahat. Kuasa Yesus memerdekakan, dan Yesus datang untuk membebaskan orang-orang yang tertawan, orang-orang yang menderita, orang-orang yang tertindas. Kuasa Yesus
sanggup untuk membebaskan kita dari cengkraman dosa yang membelenggu hidup kita. Karena saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena Yesus adalah Allah yang penuh kuasa di dalam perkataan dan perbuatan dalam kehidupannya yang nyata. Hal ini menguatkan kita orang percaya akan otoritas hidup di dalam Yesus. Jangan ragu, jangan bimbang, dan tetaplah hidup di dalam kuasa otoritas Yesus Kristus. Tuhan menguatkan kita untuk kita boleh hidup dalam perkataan Yesus yang penuh kuasa. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Biarlah firman-Mu Tuhan tinggal diam di dalam hidup kami, dan firman-Mu penuh otoritas di dalam hidup kami, menguasai hidup kami, agar kami dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar si jahat tidak membelenggu kami dan menguasai hidup kami. Terpujilah Engkau ya Allah, Juru Selamat kami. Kami berdoa kepada-Mu. Amin.